Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat saudaraku semua dimanapun kalian berada ya. Salam espat sambang sambung seduluran selawase buat saudaraku semua dimanapun kalian berada. Untuk di siang hari ini saya lagi ada di kota Jakarta, Muara Baru. Tepatnya di sebuah bangunan musola, bangunan masjid yang tenggelam nih. Ini cukup viral banget nih, bangunan masjid ini cukup viral, cukup banyak dibicarakan oleh warga Jakarta dan sekitarnya tentang bangunan yang tenggelam ini. Selain bangunannya yang tenggelam, juga banyak sekali mitos-mitos tentang adanya hantu air atau hantu banyu, dan juga adanya korban meninggal tenggelam anak kecil di sini nih. Ini posisi masjid tenggelam di Muara Baru nih, yang cukup viral banget ini ya. Nah, ini dan yang paling ujung sana itu adalah pelabuhan Sunda Kelapa. Bangunan ini dulunya megah banget ya, sekarang sudah menjadi seperti ini nih. Dan seperti bangunan-bangunan masjid yang lainnya, dulunya ini ya juga sama, ini buat sholat, buat mengaji, dan buat segala ibadah apapun di sini. Nah, lebih jelasnya nanti kita coba tanyakan ke Kang John Bima selaku warga Muara Baru yang dekat dengan masjid tenggelam ini. Kita cari-cari informasi yang valid atau yang jelas tentang adanya masjid tenggelam ini. Nah, ini kita coba ngobrol sama Kang John Bima tentang beradanya masjid tenggelam ini nih. Nah, ini kita sudah bareng sama Kang John Bima selaku warga Muara Baru ya, yang tinggal di sekitaran masjid tenggelam ini. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu Kang John sebentar. Kita ngobrol-ngobrol tentang fenomena adanya masjid tenggelam yang cukup viral ini, atau cukup banyak orang dibincangkan atau dibicarakan ini. Oke Kang John, ini sedikit saya mau nanya tentang masjid tenggelam ini. Ini kira-kira sudah berapa lama Kang John bangunan masjid ini tenggelam? Ini hampir 10 tahun lebih ya para sedulur semuanya. Ini iya. Padahal dulu ini perkampungan. Ini perkampungan itu dari masjid ini ke sana itu hampir 100 meter ya. Oh Ini iya, sudah iya. Air laut sudah mulai pasang. Semakin zaman semakin berganti, ini semakin ke daratan. Nah, ini makanya ini dibangun seperti ini. Pembatas ya. Iya, untuk mencegah air ini semakin lama semakin akan ke daratan para penduduk ya. Alhamdulillah ini masjid masih kokoh ya, padahal Sudah 10 tahun ya, ini 10 ya. tahun lebih. Inilah tanda sejarah, banyak sejarah di Atau masjid saksi ini. bisunya ya Saksi ini. bisu ini mengandung sejarah, banyak sejarah banget di masjid ini. Di Muara Baru ini ya. Iya, iya, salah satunya ya sebagai pengingat buat para manusia bahwa laut ini semakin waktu semakin bergeser. Ini tandanya, dan banyak kisah di balik masjid ini.
Oh, jadi gini teman-teman. Jadi masjid ini ternyata sudah 10 tahun. Nah, dan dulunya ini adalah suatu perkampungan di sini. Suatu perkampungan di Muara Baru di Jakarta Utara ini. Jadi sekarang tinggal cuma bangunan satu ini yang tersisa. Yang lainnya sudah terendam banjir. Dan kenapa dibatasi seperti ini? Supaya tidak menyebar luas ke perkampungan yang lain tuh. Coba bayangkan kalau tembok ini jebol. Ini Muara Baru Jakarta Utara pasti sudah terendam sampai ke ujung sana. Makanya lah dibangun tembok besar tinggi untuk menghalau air laut masuk ke pemukiman warga. Dan inilah saksi bisu atau mungkin bangunan yang bersejarah satu-satunya yang masih kokoh di sini. Yang lain sudah habis ya. Karena dari jarak, kata Kang Jon, dari jarak masjid ini sampai ke sana 100 meter itu perkampungan semuanya. Jadi dulunya ini semuanya perkampungan. Dulunya perkampungan ini. Oke, kita tanya lagi ke Kang Jon. Kang Jon, kira-kira ada hal-hal mistis apa di masjid ini, Kang Jon? Ya, ini kalau kita refresh ulang ke masa lalu, ini ada suatu kejadian di mana dulu ada pembunuhan di sini. Pembunuhan? Iya, seorang orang lagi sholat. Orang lagi sholat, terus datang segerombolan lah membunuh orang di masjid ini. Oh, ini saksi bisunya ini masjid ini. Jadi gini, kita ada cerita. Jadi saya juga baru dengar ini. Ternyata dulu di sini ada orang yang melakukan ibadah sholat. Datanglah segerombolan orang yang ngebantai orang yang lagi sholat di sini, Kang Jon ya. Oh, ini jadi masjid ini nih ada sejarah kelamnya juga, ada tragedinya juga ini. Enggak, ini menurut warga setempat nih, katanya ada anak yang tenggelam juga di sini ya. Kalau ini masjid ini setiap tahun itu harus memakan korban satu. Setiap tahun itu harus memakan korban satu ya. Kemarin aja, tahun kemarin ada satu. Jadi kalau kita ingat pasti setiap tahun ada korban satu di sini. Oke. Nah, terus ini tentang masjid ini yang paling kita tidak sukai. Dulu itu sering buat bermain kotor juga ya, buat orang-orang yang orang apalah pacaran atau apa, sering di sini. Makanya alam tidak Terima itu. iya, tidak terima, menginginkan. Sering terjadi buat mesum lah. Oh, jadi gini teman-teman. Jadi masjid ini selain juga untuk beribadah, ternyata ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab disalahgunakan untuk tempat pacaran. Innalillahi ya. Alam Makanya tidak merestui. Alam katanya mungkin tidak suka tempat atau Tahu tempat sendiri buat zaman ibadah. di sini seperti apa, orang pacaran bebas di sini. Iya. Dulu sepi juga. Ya, tempat yang nyaman buat kayak gitu kali. Jadi ini tempat ibadah dikotori sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab buat pacaran dan buat segalanya ini ya, buat teman-teman. Jadi mungkin ini direndamkan ya, atau direndemin. Terus kemarin ada orang lagi yang ngambil mustika di sini. Mustika di sini ada 2, yang udah diambil 1, yang 1 masih ada, tapi nggak boleh diambil ya, karena kalau nanti diambil akan terjadi yang tidak diinginkan. Makanya kita menjaga-jaga supaya tidak terjadi hal-hal yang mengguncang alam ya. Ini mustika ini termasuk untuk menjaga alam di sini juga. Jadi gini teman-teman, kata Kang Jon, di sini ada 2 mustika dan ada 1 orang yang mengambil 1 mustika ya. Iya, yang mustika yang 1 udah diambil. Mustika yang 1 sudah diambil dan tinggal 1 mustika yang ada di sini. Dan itu nggak boleh diambil ya, karena nanti ada konsekuensinya. Ini kalau sampai mustika itu diambil, nanti akan terjadi
apa-apa mungkin ya wong alam bisa lah, kita manusia cuma berencana, semuanya atas kehendak Allah ya. Nah ini menurut Kang John katanya ada mustika juga, ada ini. Jadi memang selain bangunan ini yang menjadi perbincangan masyarakat atau menjadi viral di mana-mana, juga tersimpan banyak sejarah, juga tersimpan banyak mistis teman-teman. Di sini malah penunggunya seekor ular ya, ular gede banget. Ular itu wanita, dia punya jalur ke sana ujungnya. Oh berarti dihuni atau ditunggu oleh sosok makhluk siluman ular ya di sini ya. Mungkin buat teman-teman yang punya kelebihan yang indigo silahkan ya, boleh dilihat bangunan ini. Mungkin teman-teman yang mempunyai kelebihan, lebih paham atau lebih tahu tentang histori masa lalu masjid ini dan perkampungan ini dulu perkampungan, ternyata dulunya perkampungan, dan sekarang tinggal satu bangunan ini yang menjadi saksinya. Nah seperti ini. Oke Kang John, terima kasih untuk infonya ya. Sama-sama. Bagi siapapun sedulur yang mau kesini, monggo saya persilakan untuk sama-sama mengupas. Tuh, buat teman-teman yang mau yang mau lebih tahu atau mungkin pengen melihat masjid yang ini yang terendam ini, boleh kesini. Ternyata tuh nanti bisa diajak sama Kang John untuk mengungkap bareng sejarahnya. Oke, buat teman-teman yang di rumah, yang dimanapun kalian berada, saya rasa cukup sekian untuk video saya kali ini. Jangan lupa ya, dukung terus channel John Bima ya, dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan buat teman-teman dimanapun berada, pokoknya salam S4 selalu, sambung Sudan Selawase, salam Drill Misteri. Dan saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.